Yang minggu ini kita mempelajari tentang berbahagialah mereka yang percaya. Itu adalah judul kita sepanjang minggu dan kita melihat bagaimana kepercayaan yang dimiliki oleh seorang tokoh iman yang utama tentunya ya. Kepercayaan yang dimiliki oleh tokoh iman kita itu Abraham yang kita sudah pelajari tadi malam ya. Kita pelajari tadi malam bagaimana Abraham memiliki kepercayaan yang begitu hebat. Dia rela, kita sudah lihat ada dua kata pergi yang kita lihat dari kehidupan Abraham. Pergi tinggalkan sanak saudaramu. Ya, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan apa ya, tinggalkan keberadaanmu sebelumnya, kenyamanan-kenyamananmu. Biasanya dalam usia 75 tahun itu sudah harusnya untuk apa ya? Untuk tidak lagi harus bergerak jauh-jauh, tapi dia mengikuti perintah Tuhan dan berikutnya dia diperintahkan pergilah bawalah anakmu untuk dikorbankan di Bukit Moria dan kemudian kita lihat bagaimana itu yang telah terjadi kepada Abraham. Dia membawa anaknya ke Bukit Moria untuk dikorbankan. Dia berani untuk meninggalkan masa apanya? Dia berani untuk meninggalkan masa depannya, jaminan ya. Asuransinya itu adalah berada di anaknya. Tapi itulah ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa rugi. Dengan kata lain, apa yang dapat diperoleh dalam dunia ini. Ya, kenyamanan-kenyamanan dalam dunia ini bukanlah satu hal yang merugikan bagi Abraham. Ya, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang tidak baik yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Itulah pelajaran kita yang kita sudah pelajari tadi malam. Baik, pada saat ini kita akan kembali mempelajari tokoh berikutnya adalah kesaksian daripada Maria. Kesaksian daripada Maria. Mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini ya. Kembali tentang orang-orang yang percaya ya. The witness of Mary. Ya, the witness of Mary. 6 hari sebelum Paskah, pelajaran kita katakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus mengunjungi Maria, Marta, dan saudara mereka Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Simon yang telah disembuhkan dari penyakit kusta. Simon ini adalah seorang Farisi yang kemudian disembuhkan dari penyakit kusta, mengadakan sebuah pesta untuk merayakan apa yang telah Yesus lakukan baginya. Marta melayani dan Lazarus duduk di meja bersama para tamu. Seperti itu kalau Anda bisa lihat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah, pelajaran kita kemudian katakan, pertanyaannya, apakah pentingnya tindakan Maria di sini? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana hal itu menjadi kesaksian tentang siapa sebenarnya Yesus? Siapa sebenarnya Yesus itu ya? Mari kita lihat dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 katakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi itu bukan berada di rumah daripada siapa? Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi kita lihat di tempat yang apa? Kalau kita hubungkan dengan apa catatan-catatan dari kitab Injil sinoptik ya, dan juga keempat kitab Injil termasuk Yohanes, maka kita dapat itu berada di rumah daripada Simon, rumah daripada Simon ya. Nah, Yohanes 12 ayat 3 kemudian katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak wangi itu sangat mahal. Kita sudah pernah pelajari dari kitab Markus ya. Lalu kita pelajari bagaimana ini juga muncul di kitab Markus dan bagaimana itu sangat mahal ya. Senilai dengan upah seorang buruh biasa selama 1 tahun. 1 tahun harganya ya. Nah, Maria mungkin membawa hadiah ini sebagai ungkapan rasa syukur pada juru selamat atas pengampunan dosa-dosanya. Nanti kita akan lihat dari mana kita tahu ini. Pada saat kita melihat peristiwa ini dari keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang mencatat peristiwa yang sama. Ya, banyak ahli Alkitab bilang, wah ini ada perbedaan demi perbedaan. Nanti kita akan lihat di bagian tambahan kita ya. Itu sesungguhnya menunjuk kepada satu peristiwa yang sama ya. Jadi Maria mungkin membawa hadiah sebagai ungkapan rasa syukur pada Juru Selamat atas pengampunan dosa-dosanya dan atas kebangkitan saudaranya Lazarus yang Yesus bangkitkan. Ia bermaksud untuk memberikannya suatu hari nanti untuk penguburan Yesus. Mungkin itu suatu waktu ya. Mungkin dia pikir demikian. Tapi kemudian dia mendengar bahwa ia akan segera diurapi sebagai raja. Dalam hal ini, ia akan menjadi orang pertama yang akan memberikan penghormatan kepadanya. Memberikan penghormatan kepadanya. Nah, Maria mungkin tidak bermaksud agar sikapnya itu diperhatikan, menjadi perhatian orang banyak ya. Tetapi Yohanes mencatat, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu dalam Yohanes 12 ayat 3. Yudas langsung menanggapi dengan teguran yang cepat. Teguran cepat. Dia menyatakan bahwa minyak wangi itu seharusnya
dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus segera menenangkan Maria dengan mengatakan, ya, jadi gantinya Yesus bilang, oh ya betul juga ya, betul juga ini bahaya nih, artinya bahaya kalau cuma buang-buang begini ya, itu mubazir mungkin. Tapi Yesus menenangkan Maria dengan mengatakan, biarkanlah dia, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Sebuah tema yang berulang di sepanjang Injil, yaitu ya, bahwa Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Kita lihat ya bagaimana Yesus mengetahui. Sebenarnya motivasi utama Yudas yang kelihatannya di luar sangat baik, tapi di dalamnya itu memiliki selfishness, keserakahan. Dia akan mencuri uang tersebut. Dan inilah manusia yang kita pada umumnya kita tidak ingin merasa rugi. Ya, kita tidak ingin ada kerugian demi kerugian. Kalau bisa kita dapat yang lebih banyak. Itulah sebabnya salah satu yang hal manifestasi daripada iman Abraham dan juga iman Maria itu, mereka mau memberi seperti Yesus yang memberi. Kalau kita maunya ambil ya, kita grabbing ya, kita mengambil. Tapi kalau kita lihat daripada Abraham dan juga Maria, bukan apa yang dapat mereka miliki, apa yang dapat mereka ambil untuk diri mereka, apa yang menguntungkan, tapi apa yang dapat mereka berikan. Seperti Abraham, demikian juga dengan Maria. Ya, jadi sebuah tema, Yesus mengetahui apa yang ada dalam diri manusia. Kita bisa baca ayat-ayatnya ini. Dan dalam peristiwa di pesta Simon ini, Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri Yudas. Yesus mengetahui apa yang ada dalam diri Yudas. Yohanes dengan hati-hati menunjukkan siapa Yudas sebenarnya. Dia seorang pencuri yang mementingkan diri sendiri. Seorang pencuri yang mementingkan diri sendiri. Pemberian yang harum baunya yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria menurut Alfa Omega ya. Jilid 6 halaman 180 ini. Pemberian yang harum baunya yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria pada tubuh juru selamat yang sudah mati kini dituangkan pada tubuhnya yang masih hidup. Penting sekali seringkali kita hanya bisa berbicara atau menghargai orang pada saat dia sudah di peti mati. Ya. Berada dalam peti mati. Kenapa kita tidak menghargai seseorang itu pada saat mereka mungkin masih hidup? Itu lebih penting ya. Bunga kita kasih pada saat begitu banyak, pada saat orang sudah di pekuburan. Nah, mungkin kenapa kita tidak menghargai orang itu pada saat mereka masih hidup? Demikian ini yang dilakukan oleh Maria. Dia menghargai Yesus yang masih hidup. Bukan hanya Yesus yang akan nanti mati, tapi pada saat Yesus masih hidup ya. Jadi dia tubuhnya yang masih hidup. Nah, pada waktu penguburan, keharumannya mungkin hanya dapat menembusi kubur itu. Tapi sekarang hal itu menggembirakan hatinya dengan jaminan ya. Sekarang hal itu menggembirakan hatinya dengan jaminan iman dan kasih. Dan ketika ia menjalani kegelapan ujiannya yang besar itu, Yesus yang mati, nah, ia membawa sertanya kenangan tentang perbuatan Maria tersebut, perbuatan itu. Suatu jaminan adanya kasih yang akan didapat oleh Yesus dari orang-orang tebusannya selama-lamanya. Minimal dengan kata lain pada saat Yesus berada di kayu salib dan kita tahu bagaimana ada Maria juga itu ada berada di kaki Yesus pada saat Yesus disalibkan ya. Tapi apa yang telah Maria lakukan itu telah memberikan satu kekuatan ya. Walaupun sesungguhnya Yesus mungkin Anda pikir, oh tidak perlu kekuatan dari manusia. Tapi tetap saja sebagai manusia yang dilahirkan, walaupun dia adalah Allah itu sendiri. Tapi pada saat dia melihat bagaimana umat-umat yang akan ditebusnya ini, ada yang akan apa? Ada yang akan menghargai. Ada banyak manusia yang tidak menghargai Yesus. Tapi ada yang menghargai Yesus. Jadi itulah menjadi membawa satu kenangan tentang perbuatannya. Maria itu suatu jaminan adanya kasih yang akan didapat oleh Yesus dari orang-orang tebusannya untuk selama-lamanya. Pelajaran kita kemudian ditutup dengan pertanyaan. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati Maria dan hati Yudas. Dia juga mengetahui apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Ya. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh kebenaran ini kepada kita tentang kebutuhan akan Kristus? Sebagai kebenaran kita yang mengubahkan kita dan juga menyelubungi kita, yang menutup kita. Kita tahu bahwa keberadaan kita itu seringkali tidak sesuai karena hati kita, tindakan kita, perbuatan kita di luar mungkin baik, tapi hati kita yang tentunya jauh dari Tuhan. Itulah yang seharusnya kita bawa itu. Kita bukan melihat motivasi orang, kenapa orang ini bikin begitu, orang ini bikin ini dan lain sebagainya. Tapi mari kita pertama-tama melihat hati kita masing-masing. Baik,
pelajaran kita ini menarik sekali ya, tentang Maria yang mengurapi Yesus. Dan pengurapan Yesus ini sangat-sangat signifikan. Empat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mencatat pengurapan yang telah Maria lakukan tersebut. Kenapa? Kenapa sangat penting? Mari kita lihat. Mari kita lihat kenapa ini satu hal yang sangat penting. Di bagian tambahan ini kita lihat bagaimana pengurapan Kristus itu sangat penting. Kenapa? Karena dari gelar Yesus Kristus sendiri. Kita lihat, kita sudah pernah pelajari itu lalu ya. Kita lihat bahwa Yesus itu adalah namanya. Yesus itu adalah nama daripada Yesus itu Yesus ya, nama seperti saya Stephen ya. Tapi Kristus itu adalah satu gelar. Satu gelar. Nah, apa artinya Kristus itu? Nah, di dalam itu kalau kata Kristus dari kata Kristos itu dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Masiah. Masiah yang artinya Mesias. Nah, apa arti daripada Kristos atau Masiah ini ya? Yaitu arti yang sama. Kristus dan Mesias itu memiliki arti yang sama. Yaitu apa? Yang diurapi. The anointed one. Yang diurapi. Jadi arti daripada Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi. Ya. Yesus yang diurapi. Gelarnya adalah seseorang yang diurapi. Seseorang yang diurapi. Nah, di dalam Alkitab, kita sudah pernah pelajari, kita sudah pernah bahas, tapi kita ulangi sedikit kembali ya. Bahwa ada tiga jabatan di Alkitab yang selalu mendapatkan pengurapan. Yang pertama adalah pengurapan minyak itu diberikan kepada raja. Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Samuel mengurapi Daud sebagai raja dengan minyak. Dia diurapi ya. Yang melambangkan kemurahan hati Tuhan dan pemberian Roh Kudus kepada siapa? Kepada Daud ya. Melalui pengurapan tersebut ya. Yesus juga sebagai raja. Apalagi sebagai seorang nabi, Elia kita lihat dalam Alkitab, Elia mengurapi penggantinya Elisa dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Dan dalam kasus ini minyak itu juga melambangkan kehadiran Roh Kudus kepada Elisa. Ya, penyertaan Roh Kudus. Jadi seorang raja akan diurapi, seorang nabi akan diurapi, dan demikian juga seorang imam akan diurapi. Harun dan putra-putranya itu diurapi dengan minyak untuk melayani sebagai imam. Dan kita lihat bagaimana di dalam Alkitab perjanjian baru, Yesus seringkali disebut sebagai seorang raja dan juga seorang nabi dan juga sebagai seorang apa? Imam. Dia adalah seorang imam dan itulah sebabnya pengurapan itu penting sekali. Dan siapa yang pernah mengurapi Yesus? Apakah Yohanes Pembaptis pernah mengurapi Yesus? Ada murid-murid Yesus mengurapi dia? Bukan. Yang mengurapi Yesus itu adalah justru seorang wanita yang bernama Maria. Kalau kita lihat, kalau kita hubung-hubungkan dengan begitu banyak yang tertulis dalam Alkitab ya, dan kita bisa hubungkan, maka Maria ini adalah wanita yang pernah satu waktu ketangkap basah dalam keadaan apa? Melakukan tindakan persinahan. Dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Yesus. Lalu kemudian orang-orang bilang, apa yang kita harus lakukan kepada wanita ini? Dan tidak hal lain tidak bukan, kalau menurut hukum Musa, kita harus lempari dia dengan batu. Lalu kemudian Yesus menulis di tanah. Dan kemudian apa? Orang-orang yang menuduh Maria untuk dapat dihukum mati dengan lemparan batu. Karena mereka juga berbuat dosa. Satu demi satu mereka pergi. Lalu kemudian Yesus menatap wanita tersebut. Ya, kalau kita pelajari secara lengkap Alkitab ini, maka kita dapati wanita itu adalah tidak lain tidak bukan adalah Maria. Maka kemudian Yesus berkata, adakah orang yang akan melempari engkau dengan batu dengan lain ya, yang akan menghukum engkau? Oh, tidak ada lagi. Kemudian Yesus katakan kepada dia, kalau demikian aku juga tidak. Pergilah dan jangan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan ini satu hal yang menyebabkan wanita ini kemudian apa? Memiliki rasa bersyukur. Rasa bersyukur, dia datang kepada Yesus dan untuk mengurapi Yesus. Nah, cukup menarik kalau kita lihat ya. Pengurapan Yesus tersebut ditulis dalam kitab Matius. Mungkin Anda bisa lihat, mungkin saya mohon maaf kalau tulisannya agak kecil ya. Tapi Anda bisa mempelajari ini. Ayat-ayatnya itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Anda bisa lihat ayat-ayat dari sini. Nah, wanita tersebut itu dalam Matius itu tidak disebutkan namanya. Siapa yang mengurapi Yesus? Tidak disebutkan namanya. Demikian juga dalam kitab Markus tidak disebutkan namanya. Demikian juga dalam kitab Lukas tidak disebutkan namanya. Baru dalam kitab Yohanes disebutkan penekanannya, dialah Maria saudara daripada Lazarus. Ingat, kitab Injil itu memiliki penekanan demi penekanan yang berbeda. Ada kalanya mereka berpikir, enggak, itu bukan satu hal yang sangat apa. Bukanlah satu hal yang sangat perlu untuk dinyatakan mungkin namanya. Tapi dalam kitab Yohanes pikir, wah perlu kita tulis apa? Perlu kita tulis namanya. Nah, berikutnya kapan? Nah, kapan itu dia? Dan ini kita lihat
Kalau dalam kitab Matius 2 hari sebelum Paskah, kenapa? Ada penekanannya. Ada penekanannya 2 hari sebelum Paskah tersebut. Ya, Yesus yang untuk ditekankan sebagai raja. Jadi ada penekanannya. Demikian juga dalam kitab Markus, ya. Dan walaupun dalam kitab Lukas tidak disebutkan kapan, tapi kalau kita lihat seakan-akan itu berada di permulaan pelayanan daripada Yesus. Nah, apakah ini salah semua ini? Tidak. Kenapa sekali lagi penekanan? Dan kenapa di dalam kitab Lukas, kenapa itu seakan-akan di permulaan, bahkan sebelum Yohanes Pembaptis saja pun belum mati pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu ditulis, itu bukan berdasarkan kronologis, tapi berdasarkan tema-tema teologis yang ingin ditekankan oleh kitab Lukas. Tapi poinnya adalah, ini satu peristiwa yang terjadi di minggu apa? Di minggu menjelang kematian Yesus. Di minggu menjelang kematian Yesus. Kalau dalam kitab Yohanes sebutkan 6 hari sebelum apa? 6 hari sebelum Paskah. Mungkin Yohanes menunjukkan pada saat apa akhir daripada Sabat ya minggu pertama tersebut ya. Sebelum Paskah tersebut itu menunjukkan penekanan juga kepada entah kerajaan Yesus sebagai raja dan juga sebagai imam ya. Anyway, itu suatu pembahasan yang cukup panjang kalau kita akan bahas pada saat ini ya. Tapi berikutnya di mana itu dilakukan? Dalam kitab Matius itu ditulis di rumah Simon seorang kusta di Betania. Oh, sama itu dengan yang ditulis dengan di mana? Ditulis di kitab Markus, rumah Simon orang kusta di Betania. Walaupun namanya tidak disebutkan, tapi di mana itu disebutkan dalam kitab Matius dan Markus. Ya, di rumah Simon. Nah, kalau di dalam kitab Lukas disebutkan di rumah Simon orang Farisi. Nah, kenapa ini beda orang Farisi dan orang kusta? Nah, tentu saja disinkronisasinya bagaimana? Simon ini orang Farisi yang kemudian mendapatkan kusta, yang kemudian disebutkan Yesus, dan dia ingin apa? Mengundang Yesus ya. Itulah sebabnya. Nah, dalam kitab Yohanes tidak lagi disebutkan siapa namanya, tetapi disebutkan tempat itu di Betania. Ya, tempat tersebut ada di Betania. Dan posisi pengurapan ya. Di dalam kitab Matius itu dan kitab Markus dikatakan di kepala Yesus, ya. Di kepala Yesus. Sedangkan dalam kitab Lukas ya, dalam kitab Lukas dan kitab Yohanes di kaki Yesus. Dan saya pernah katakan itu kemungkinan diurapi dari kedua tempat tersebut ya. Kenapa? Kalau dalam kitab Lukas dan kitab Yohanes pengurapan raja itu dari kepala, dalam Matius dan Markus, pengurapan raja itu dari kepala, sedangkan ini penekanannya mungkin dari kepala itu kemudian minyak itu dapat mengalir kan sampai di kaki atau dapat diberikan di kepala dan di kaki dan menunjukkan dalam kitab Lukas dan Yohanes bagaimana wanita ini, Maria ini memiliki apa? Memiliki kerendahan hati. Kenapa? Biasanya yang membasuh kaki itu hanya para pelayan ya. Hanya para pelayan, tapi dia yang sekarang apa? Dia yang sekarang lakukan. Lalu kemudian apa lagi kita lihat dari keempat Injil ini ya. Bagaimana penolakan itu terjadi. Dalam kitab Matius dikatakan para murid kemudian apa? Protes. Para murid itu protes. Nah, tapi dalam kitab Markus dikatakan beberapa murid. Ya, beberapa murid. Ya, ada penekanannya saja ya. Sedangkan di dalam kitab Lukas, Simon juga apa? Simon juga apa? Protes. Simon yang protes. Ya. Tapi di sinilah kita kalau Anda membaca peristiwa dalam kitab Lukas, ya, menarik sekali. Kenapa waktu Yesus diundang oleh Simon kan tapi pas diundang masuk langsung dia apa? Duduk dan makan. Tidak disebutkan bahwa ada pelayan yang membasuh kaki Yesus seperti adat istiadat yang seharusnya terjadi. Jadi Simon sendiri tidak melayani Yesus, tidak membasuh kaki Yesus sebagai orang yang sudah berterima kasih dari orang yang kena penyakit kusta dan kemudian disembuhkan, tapi begitu ada orang lain yang membasuh kaki Yesus dengan minyak yang mahal, oh dia protes. Ya. Dia tidak senang dengan kata lain. Tapi itulah manusia ya. Manusia. Tapi itu penekanannya kepada Luka. Artinya, kenapa ini berbeda-beda ya? Karena mereka sedang membahas. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu membahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini penekanannya dalam kitab Lukas kepada Simon yang protes. Sedangkan Yohanes pada saat yang bersamaan juga bukan hanya Simon yang protes, tapi juga apa? Tapi juga Yudas sekarang yang apa? Yudas yang protes. Yudas yang protes. Anyway, apa peristiwa yang selanjutnya terjadi setelah peristiwa pengurapan tersebut? Ya, misalnya kita lihat di sini bahwa Yudas kemudian pergi untuk berkhianat. Kemudian atau Yudas pergi untuk berkhianat. Jadi sama dalam kitab Matius, Markus itu hampir sama. Ya, di dalam kitab Lukas tidak disebutkan apa yang terjadi. Ya. Tetapi di sini kita lihat dalam kitab Yohanes, para imam kemudian berencana untuk membunuh Lazarus.
Tentu saja satu peristiwa yang dapat saja berjalan seiringan dengan Yudas yang apa? Pergi untuk berkhianat. Nah, apa kita lihat kesimpulan Yesus? Dari satu peristiwa yang sama Yesus menyatakan apa? Bahwa ia akan diingat. Sama antara Matius dan Markus ini seringkali banyak persamaannya. Matius dan Markus ya, banyak persamaannya. Ia akan diingat, Yesus akan diingat. Yang miskin juga dikatakan juga selain itu, yang miskin selalu ada, sedangkan aku tidak selalu ada, itu Yesus katakan. Itu dikatakan juga di dalam apa? Dalam kitab Matius dan Markus. Sedangkan dalam kitab Lukas, Yesus katakan apa? Kepada wanita, fokusnya bukan kepada apa? Bukan kepada orang-orang yang protes, tapi dalam kitab Lukas, fokusnya itu kepada wanita. Yaitu tidak lain kepada Maria. Kenapa? Karena itulah kitab Lukas ya. Kitab Lukas itu banyak, kalau Anda ingin berbicara, Anda ingin melihat pengampunan demi pengampunan yang Yesus berikan, lebih banyak penekanannya itu dari kitab Lukas. Dari kitab Lukas itu begitu banyak ya. Anak yang terhilang dan lain sebagainya. Pengampunan itu adalah satu tema utama terbesar yang dapat kita lihat dari kitab Lukas. Itulah sebabnya gantinya dia menegur orang-orang yang protes-protes ini. Dalam kitab Lukas, Yesus lebih fokus pada pengampunan yang dapat dia berikan. Dia mengampuni wanita tersebut dan kemudian dia memberikan perumpamaan untuk kepada orang banyak tentang orang yang apa? Yang memiliki hutang ya dan lain sebagainya. Anyway, bagaimana dengan kitab Yohanes? Apa kesimpulan Yesus? Yesus tidak katakan bahwa ia akan diingat seperti dalam kitab Matius dan Markus, tapi sekarang Yesus katakan apa? Bahwa yang miskin selalu ada, aku tidak selalu ada. Jadi satu hal yang sama semua, yang semua itu dari kitab Matius, Markus, dan Yohanes, yang sekarang berfokus kepada orang-orang yang tadinya protes, adalah Yesus ingin menekankan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya. Apakah Yesus tidak sensitif? Yang miskin selalu ada, tapi aku tidak selalu ada. Apa maksudnya? Apakah Yesus itu tidak mau kita bantu-bantu orang miskin? Oh, bukan demikian. Ya. Nanti kita sudah pernah singgung waktu lalu. Kita kembali akan singgung. Kenapa Yesus harus menyatakan orang miskin selalu ada, aku tidak selalu ada. Anyway, kalau kita lihat alasan pengurapannya, hampir semua sama ya. Itu bicara tentang pemakaman Yesus. Ya, apa yang akan terjadi? Yesus yang akan menjadi apa? Juru selamat. Walaupun itu tidak disebutkan dalam kitab Lukas, tapi itu merupakan inti yang kita lihat secara konsisten muncul dari kitab Matius, Markus, dan Yohanes. Inilah peristiwa yang menarik kita akan lihat ya. Dalam Yohanes 12 ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, yang mahal harganya. Kemudian secara konsisten para penulis Injil itu katakan 300 dinar harganya ya. 300 dinar. Mahal sekali. Itu gaji 1 tahun orang. Gaji 1 tahun orang ya. Rata-rata kebanyakan ya. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Begitu hebat apa yang dilakukan oleh wanita ini secara apa, saudara, secara tradisi. Kenapa? Untuk meminyaki kaki itu biasanya atau membersihkan kaki itu sekali lagi seorang hamba. Dan bukan dengan minyak yang mahal, tapi dengan apa? Dengan air, ya. Dengan air, tapi air biasa. Tapi sekarang ini mahal sekali, lebih daripada air. Lebih daripada air. Dan untuk menyeka dengan rambutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Di zaman Yesus, seperti kita tahu di zaman Rasul Paulus, ya, wanita itu harus pakai kerudung, saudara. Di zaman Rasul Paulus, ya, wanita itu harus pakai kerudung. Dan untuk menyeka dengan rambutnya yang dia harus lakukan, dia harus membuka kerudungnya. Dia dengan kata lain itu sebagaikan membuka ketelanjangannya dengan kata lain, ya. Ketelanjangannya. Jadi dia seperti apa? Di strip naked. Dia menjadi sangat-sangat terhina. Berada dalam satu kondisi yang sangat terhina. Yang sangat terhina. Untuk meninggikan seseorang. Ya. Dia ingin meninggikan Yesus. Dia ingin supaya Yesus ditinggikan dan dirinya dengan sangat-sangat dihina. Pelayan yang apa? Yang telanjang dengan kata lainnya, dia membuka kerudungnya untuk menyeka kaki daripada Yesus. Begitu hebat. Begitu hebat yang Maria lakukan. Itulah perasaan bersyukur atas apa yang Yesus sudah lakukan. Pelajaran kita katakan atas Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosanya, atas kebangkitan yang telah Yesus berikan kepada saudaranya Lazarus. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia ambil minyak tersebut dan menyeka hal tersebut. Nah, berikutnya, ingat saya sudah katakan bahwa dia ini adalah wanita yang ketangkap basah dalam apa? Dan setelah dalam keadaan apa? Bersinah ya. Dan ada yang katakan bahwa dia
adalah sebagai seorang dalam tanda kutip ya, kita sebagai seorang yang pelacur dengan kata lain ya, sebagai pelacur. Dan minyak wangi ini adalah yang biasa digunakan oleh para pelacur juga untuk dapat menarik apa ya, menarik customer dengan kata lain ya, menarik customer. Tapi jadi dengan kata lain begitu, bukan hanya harganya yang mahal ya, mungkin pelacur kelas tinggi dia, harganya mahal, tetapi juga itu memberikan satu apa? Memberikan satu kesan bahwa dia apa ya? Dia rela melepaskan, dia rela melepaskan semua dosa. Jadi dia bukan hanya dia menyatakan dengan secara langsung apa yang Yesus sudah katakan, go and sin no more. Hal yang mahal, hal yang merupakan apa? Bagian daripada pemasukan income-nya dia relakan kepada apa? Dia relakan untuk Tuhan. Dia tidak takut rugi. Dia tidak takut rugi. Ya, tadi malam kita sudah bahas kenapa kita sedikit hubungkan dengan perpolitikan ya yang ada di Amerika. Kenapa yang menjadi masalah dari waktu ke waktu manusia khusus di Amerika ini tidak mau rugi. Dan kalaupun keadaan mereka senang seperti saya sudah sebutkan tadi malam ya. Kenapa dari masalah utama dalam pemilihan Amerika itu selalu itu adalah masalah ekonomi. Kenapa Bill Clinton seorang yang sudah bersinar dan lain sebagainya ya, dengan kata lain ya, tapi tidak dilengsarkan karena bagi masyarakat dia tidak merugikan kita. Dia tidak merugikan kita. Tapi kalau kita sampai dirugikan, maka harus ada yang membayar kerugian kita tersebut. Harus ada yang membayar. Tapi coba kita lihat tokoh-tokoh iman kita. Berani untuk rugi. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berani untuk rugi. Kehilangan mata pencahariannya, kehilangan apa? Uh, uh, minyak wangi yang mahal tersebut, ya harganya yang sangat mahal. Tidak, mereka apa? Tidak peduli karena mereka ingin meninggikan Yesus. Yesus yang ingin ditinggikan. Ya. Yesus yang ingin ditinggikan. Walaupun itu kemudian diprotes ya, diprotes oleh orang-orang, termasuk seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata apa? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Dia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang koruptor. Ya, kita sudah pernah membahas tentang Yudas. Ya. Kita sudah membahas bagaimana Yesus mencoba untuk terus apa? Mencoba untuk terus membawa dia untuk dapat memiliki pertobatan. Yesus tidak ingin ada yang binasa. Ya. Yesus tidak ingin ada yang binasa. Kenapa Yesus mempercayakan? Kenapa kalau kita kan kalau kita tahu wah Yesus sudah tahu dari sejak semula Yudas ini orangnya nggak jujur. Kenapa dia justru jadi apa ya? Jadi seorang bendahara. Well, uang itu gampang diganti terus terang ya. Tapi bagi Yesus yang utama bukan uang yang akan hilang, tapi jiwa jangan sampai ada yang hilang. Itulah sebabnya dia percayakan Yudas. Dia mau supaya Yudas dapat apa? Terus ditarik. Tapi inilah Yudas kita. Kita sudah pernah singgung sedikit tentang Yudas. Dia tidak ingin rugi. Dia ingin apa? Sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi kata Yesus kepada Yudas, biarkanlah dia melakukan. Jangan ganggu dia. Biarkanlah wanita ini, biarkanlah Maria melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Biarkanlah Maria. Jangan ganggu Maria. Kenapa? Karena dia sedang melakukan hal yang terbaik. Loh, kok dia rugi kan pendeta? Dia harus kehilangan minyak yang harganya 1 tahun punya. Harga minyak untuk 1 tahun. Ya. Dan dia harus apa ya dari segi tradisi, dari segi kebudayaan dia sudah harus memang terhina betul-betul. Dia seka Yesus dengan rambutnya. Memang akan menjadi cerita. Dia akan apa? Dilecehkan. Untuk tradisi saat itu Maria akan sangat-sangat dilecehkan. Tapi bagi Yesus, it's okay. Ya, it's okay. Kenapa? Karena gantinya Maria mendapatkan penghargaan dari manusia, ditinggikan oleh manusia. Maria ingin merendahkan dirinya agar supaya dia dapat menghargai Yesus. Dan kalau kita lihat, kita hubungkan kitab Yohanes ini dengan apa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Kita singgung kembali ya. Dalam Markus 14 ayat 6 katakan apa? Yesus berkata, biarkanlah dia. Sama ya. Mengapakah kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Itulah satu perbuatan yang baik, bukan untuk Maria, bukan untuk orang-orang, tapi perbuatan yang baik untuk Tuhan. Ya, perbuatan baik. Nah, pertanyaan ya,
Perbuatan baik apa? Perbuatan baik apa yang ia lakukan kepada Yesus? Ya, dia menghargai Yesus. Dia menghargai Yesus dengan penghargaan tertinggi yang dia dapat berikan. Kalau cuma cuci kaki Yesus dengan air biasa, wah, semua pelayan, semua pembantu lainnya juga bisa buat hal demikian ya. Tapi tidak dengan Maria ini. Dia memberikan penghargaan tertinggi dengan memberikan gaji 1 tahun. Dia 300 dinar, kurang lebih kalau orang gaji rata-rata ya, kurang lebih $30.000 untuk Amerika ini, kurang lebih ya. Nah, coba kita lihat, dia rela untuk memberikan 30.000 keping perak. Ya, 300 dinar atau kurang lebih 30.000 US dollar untuk saat ini. Ya. 300 dinar. Tapi coba kita lihat, dia rela untuk kehilangan 300 dinar. Tetapi sayang sekali. Yudas yang menjual Yesus ya. Yudas yang menjual Yesus itu bukan mau memberikan 300 dinar, bahkan dia mau ambil yang lebih kecil sekalipun. 30 keping perak dia mau ambil ya. 30 perak. Artinya kalau kita bandingkan, ya, kalau kita banding-bandingkan harga-harga, kita sudah pernah bahas ini dia. 300 dinar itu kalau dijual itu ya, kalau di ekuivalensinya atau bersama dengan sekarang itu kurang lebih 30.000 US dollar. Tapi Yudas berapa itu dia jual? Dia jual 30 keping perak. Dan kalau keping perak sekarang ini dihargai dengan harga sekarang, satu sikal perak itu 420 gram perak. Itu 420 itu kali saat ini per gramnya itu cuma 70 sen ya di Amerika Serikat. Maka itu harga Yesus itu hanya $294, Saudara. $294. Tidak banyak harganya ya. Tidak terlalu berarti ya. Tapi itulah Yudas kita ya. Ya, Yudas yang menjual Yesus. Anyway, jadi bukan hanya ia menghargai Yesus, tapi yang lebih daripada itu, ia mengutamakan Yesus. Ia mengutamakan Yesus. Ya. Markus 14 ayat 7 ya, dia kata jangan susahkan wanita ini. Jangan buat dia susah. Ya. Kenapa? Karena dalam Markus 14 ayat 7 katakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini juga ayat ini muncul juga dalam kitab apa? Yohanes ya. Saya tidak sempat tuliskan lagi, tapi muncul kembali dalam kitab Yohanes. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi apa? Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Muncul ini dalam kitab Markus, muncul ini juga dalam kitab apa? Dalam kitab Yohanes. Apakah Yesus tidak mau kita bantu orang miskin? Ya, karena banyak sekali orang miskin, ya udah nggak usah bantu lagi mereka ya. Tidak, Yesus katakan apa? Orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong. Yesus dikatakan, kamu jangan menolong. Yesus katakan, kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Yesus bukan sedang tidak memiliki sensitivitas terhadap orang miskin. Tidak. Yesus sedang apa? Tidak mengatakan percuma bantu orang miskin. Tidak. Dia sedang mengutip bilangan 15 ayat 11. Bilangan 15 ayat 11 katakan apa? Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebab inilah kenyataan dalam kehidupan dalam dunia ini. Ya. Kehidupan dalam dunia ini adalah dan menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita lihat apa? Yang kita akan lihat bahwa orang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan bertambah apa? Bertambah semakin miskin. Ya, ini tidak akan pernah berhenti. Manusia mencoba untuk membuat utopia, adanya komunisme agar semua orang punya hak milik yang sama, kepemilikan yang sama terhadap barang-barang dan lain sebagainya, sosialisme dan nggak akan mempan, saudara. Alkitab sudah katakan ya bahwa menjelang kedatangan Yesus itu akan apa? Walaupun ya, masalah kesenjangan sosial itu akan semakin apa? Semakin hebat. Hari ini saja saya baru berbicara. Kami lihat ya perkembangan pembangunan yang ada di sekitar kami. Nggak tahu yang di Anda di California atau Colorado mungkin lebih bagus keadaannya ya. Tapi yang kami lihat di New Jersey ini, pembangunan perumahan itu hanya dua. Pembangunan perumahan. Apa itu? Pembangunan rumah-rumah mewah. Itu waduh banyak sekali di New Jersey ini. Ya. New Jersey adalah state yang terkaya kedua setelah apa? Setelah Maryland ya. Dari segi pendapatannya kedua ya. Tapi dari segi ekonominya mungkin Texas lebih besar, mungkin California itu lebih besar. Tapi dari segi pendapatan dan GDP dan itu New Jersey nomor dua. Jadi kita bisa lihat bahwa memang banyak rumah-rumah mewah itu yang muncul berdiri. Yang rumah-rumah yang kecil atau yang untuk kelas-kelas menengah itu jarang. Dan apa yang berikutnya muncul? Selain rumah mewah, yang muncul berikutnya adalah apartemen-apartemen. Apartemen-apartemen di mana orang-orang ya atau ya, kondo-kondo kondominium ya dengan kata lain
untuk orang-orang yang tidak bisa memiliki rumah mewah atau rumah-rumah yang apa kelas menengah. Tapi itulah memang keadaan. Keadaan dalam dunia ini kita tidak akan pernah berpikir bahwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia itu akan tercapai. Tidak. Terus terang saja, saya bukan ingin membawakan kabar buruk, tapi Alkitab yang sudah katakan ya. Alkitab sudah katakan bahwa keadaan ini memang akan terjadi dalam dunia ini. Ya, itulah sebabnya orang miskin itu akan selalu ada. Orang miskin itu atau kemiskinan itu tidak akan selalu berakhir ya. Tapi pada saat Yesus datang, kita bersyukur. Ya, semua ketidakadilan dalam dunia sosial yang kita alami, ekonomi dan lain sebagainya dalam dunia saat ini, itu akan apa? Berakhir. Tapi untuk sementara ini Yesus katakan apa? Orang miskin itu selalu tidak henti-hentinya ada. Itu dia kutip dari Ulangan 15 ayat 11 ya. Tetapi penekanan di sini kenapa? Wanita ini, Maria mengutamakan Yesus, yang percaya mengutamakan Yesus ini karena dalam Markus 14 ayat 7 dan juga dalam kitab Yohanes, saya tidak sempat berubah. Saya cantumkan kitab Yohanesnya. Karena apa? Karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau, dengan kamu. Artinya ini, saudara. Artinya bahwa hal yang paling berharga di dalam dunia, hal yang paling berharga dalam dunia itu adalah kebersamaan kita, kebersekutuan kita dengan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Ya. Itu yang harus kita apa? Utamakan. Kebersamaan dengan firman Tuhan. Ya. Manusia, keberadaan kita sebagai manusia, entah itu keuangan kita, posisi kita, harta kita, dan lain sebagainya, itu akan berlalu, saudara. Terus terang saja. Kita mengejar posisi, kita mengejar segala macam, itu akan berlalu. Tetapi firman Tuhan, Alkitab katakan, teguh untuk selama-lamanya. Yesus teguh untuk selama-lamanya. Dan inilah Yesus ingin tekankan. Ya. Kebutuhan demi kebutuhan dalam dunia ini tidak akan pernah berhenti. Tapi biarlah kita memiliki apa? Memiliki Yesus Kristus yang merupakan inti yang seharusnya kita selalu utamakan. Inilah yang menyebabkan kita lihat kesaksian daripada Maria tersebut. Dia melihat siapa Yesus tersebut. Dia mengurapi Yesus. Tidak ada orang yang mengurapi Yesus selain apa ya? Selain Maria. Mendoakan Yesus ada ya. Pada saat Yesus masih kecil ya, tapi tidak dikatakan ada dia diurapi dengan minyak. Hanya Maria yang mengurapi. Kenapa? Karena Yesus adalah Kristus, Mesias, the anointed one yang diurapi. Kiranya pelajaran kita ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita untuk meninggikan, mengutamakan ya, mengagungkan Yesus di atas segala sesuatunya. Melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini sesungguhnya suatu kerugian bagi kita. Tapi satu keuntungan kita yang utama adalah kehidupan bersama dengan Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.